Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, kelas PAIC, NIM 2220202091. Dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Adapun saya akan menjelaskan tentang periode filsafat pertengahan, yaitu filsafat Islam. Filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan lazim disebut abad filsafat skolastik. Kata tersebut diambil dari kata scholar yang berarti ajaran atau sekolahan, yang meliputi mata pelajaran gramatika, geometria, aritmatika, astronomia, musikal, dan dialektika atau logika. Belakangan kata skolastik menjadi istilah bagi filsafat pada abad 9 sampai abad 15. yang mempunyai corak khusus, yaitu filsafat yang dipengaruhi agama. Karakteristik dan ciri-ciri pemikiran filsafat barat abad pertengahan adalah: 1. Cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. 2. Berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. 3. Berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Masa patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. B. Masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul, yang berarti sekolah. Jadi skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Masa skolastik terbagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Skolastik awal, berlangsung dari tahun 800 sampai 1200. 2. Skolastik puncak, berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300. 3. Skolastik akhir, berlangsung dari tahun 1300 sampai 1450. 1. Skolastik awal. Sejak abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Terlebih lagi pada abad ke-6 dan ke-7 dikatakan abad kacau. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi, sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh yang telah dibangun selama berabad-abad. 2. Skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300. Dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 3. Skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan stagnasi kemandegan. Di antara tokoh-tokohnya adalah William Ockham tahun 1285 sampai tahun 1349, Nicholas Casasus tahun 1401 sampai 1464. C. Masa peralihan. Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan yang diisi dengan gerakan kerohanian yang bersifat pembaruan. Zaman peralihan ini merupakan embrio masa modern. Masa peralihan ini ditandai dengan munculnya Renaissance, Humanisme, dan Reformasi yang berlangsung antara abad ke-14 hingga abad ke-16. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.